Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eksistensi PGRI dari masa Orde Baru hingga masa industrialisasi edukasi. Kesatuan Aksi Guru Indonesia, KAGI, adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada 2 Februari 1966 oleh para guru dari berbagai latar belakang, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan organisasi guru lainnya yang berazaskan Pancasila. Tujuan utama pembentukan KAGI adalah untuk membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI, dan unsur-unsur Orde Lama, serta menyatukan semua guru dalam satu wadah organisasi yang independen dan non-partai politik. Pada periode tersebut, terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI, di mana muncul PGRI non-fak sentral yang berafiliasi dengan PKI. Sebagai respons, KAGI berperan aktif dalam menentang infiltrasi ideologi komunis di sektor pendidikan dan berupaya mengembalikan PGRI sebagai organisasi guru yang unitaristik dan berlandaskan Pancasila. KAGI juga turut serta dalam gerakan yang menyuarakan Tritura, tiga tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga-harga, bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti mahasiswa dan pelajar. Melalui upaya KAGI dan dukungan dari berbagai pihak, dunia pendidikan Indonesia berhasil dibersihkan dari pengaruh PKI, dan PGRI kembali menjadi organisasi guru yang solid dan berazaskan Pancasila. Akran Dah Hukum. Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, sebelum kemerdekaan. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Organisasi ini berawal dari perjuangan para guru dalam meningkatkan pendidikan serta menentang diskriminasi pemerintah kolonial Belanda terhadap kaum pribumi. Inalam Korpas. 1. Lahirnya organisasi guru di zaman kolonial. Sebelum PGRI terbentuk, banyak organisasi guru yang telah berdiri di Hindia Belanda, di antaranya Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB, 1912. Persatuan Guru Bantu, PGB, Persatuan Guru Desa, PGD, Perserikatan Nakwasetaya Normal School, PN, Christelijke Onderwijsvereniging, COV, Organisasi Guru Kristen, Nederlands-Indische Onderwijzersgenootschap, NIOG, Organisasi Guru Belanda. PGHB merupakan organisasi guru pribumi terbesar dan beranggotakan berbagai latar belakang guru, seperti guru desa, guru bantu, dan kepala sekolah. Organisasi ini memperjuangkan kesejahteraan guru pribumi yang saat itu mendapatkan perlakuan tidak adil dibandingkan dengan guru-guru Belanda. Arkerasan. Dua. Perjuangan guru pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan bagi pribumi sangat terbatas dan diskriminatif. Guru-guru pribumi mendapatkan gaji rendah, tidak memiliki hak yang sama dengan guru Eropa, serta dihadapkan pada berbagai aturan yang membatasi peran mereka dalam dunia pendidikan. PGHB dan organisasi guru lainnya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak profesional guru. Pada 1932, PGHB berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia, PGI, yang mencerminkan semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Perubahan nama ini sangat berani karena istilah Indonesia dilarang oleh pemerintah Belanda, yang masih menyebut wilayah jajahannya sebagai Hindia Belanda. Erakona Keindakkas. 3. PGRI di masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia, 1942 sampai 1945, semua organisasi termasuk organisasi guru dibubarkan dan digantikan dengan organisasi yang diawasi oleh pemerintah Jepang. Pada masa ini, pendidikan lebih difokuskan untuk kepentingan perang Jepang, dan guru-guru banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda. Kakak Kanafa Kerasah. 4. Lahirnya PGRI setelah proklamasi. Setelah Indonesia merdeka, para guru kembali bersatu dan membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI.
Pada Monday-nya 25 November 1945, dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta, PGRI lahir dengan 3 tujuan utama. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. 2. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebangsaan. 3. Memperjuangkan kesejahteraan guru. Nasib guru pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, nasib para guru pribumi sangat memprihatinkan. Mereka menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek, mulai dari gaji, hak-hak profesional, hingga akses pendidikan yang terbatas. Pemerintah kolonial lebih memprioritaskan pendidikan untuk orang-orang Eropa dan elit pribumi, sementara guru-guru pribumi seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Pendidikan yang diskriminatif pemerintah Belanda membagi sistem pendidikan berdasarkan ras dan status sosial. 1. Europese Lagere School, ILS, sekolah dasar khusus untuk anak-anak Eropa. 2. Hollands Inlandse School, HIS, sekolah untuk anak-anak pribumi dari kalangan elit. 3. Shackle School, sekolah peralihan bagi pribumi yang ingin masuk ke sekolah berbahasa Belanda. Keempat, Volkschool, sekolah rakyat, sekolah dasar untuk rakyat biasa dengan pendidikan yang sangat terbatas. Para guru pribumi sebagian besar mengajar di sekolah rakyat Volkschool dengan kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi orang Eropa. 2. Gaji yang rendah dan kesejahteraan buruk. Guru pribumi yang bekerja di sekolah-sekolah rakyat menerima gaji yang sangat rendah dibandingkan dengan guru-guru Eropa. Selain itu, mereka tidak mendapatkan tunjangan atau fasilitas yang layak. Banyak guru harus bekerja sambilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain gaji yang rendah, para guru juga tidak mendapatkan jaminan sosial seperti pensiun atau asuransi kesehatan. Hal ini membuat profesi guru kurang diminati oleh masyarakat pribumi karena tidak menjanjikan masa depan yang sejahtera. 3. Minimnya kesempatan untuk berkembang. Guru-guru pribumi memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan lanjutan atau pelatihan profesional. Jika ingin meningkatkan karier, mereka harus menguasai bahasa Belanda, yang hanya bisa dipelajari oleh segelintir orang dari kalangan elit pribumi. Banyak guru pribumi hanya mendapatkan pendidikan di sekolah guru, quick school, yang kurikulumnya dibatasi oleh pemerintah kolonial agar mereka tidak memiliki wawasan yang terlalu luas atau pemikiran yang kritis. Pemerintah Belanda khawatir jika para guru mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan menjadi pemimpin pergerakan nasional. 4. Perlawanan guru melalui organisasi. Meskipun mengalami berbagai diskriminasi, para guru pribumi tetap berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak mereka. Pada tahun 1912, mereka membentuk Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB, yang kemudian berkembang menjadi Persatuan Guru Indonesia, PGI, pada tahun 1932. Organisasi ini berusaha memperjuangkan hak-hak guru pribumi, seperti kenaikan gaji dan peningkatan status sosial. Perjuangan para guru pribumi semakin menguat setelah mereka bergabung dengan pergerakan nasional. Mereka tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan profesi mereka, tetapi juga berperan dalam menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar dan masyarakat luas. Perjuangan guru pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, para guru pribumi tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pejuang yang memperjuangkan hak-hak mereka, serta menanamkan semangat nasionalisme kepada para murid. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi dalam sistem pendidikan, upah yang rendah, serta keterbatasan dalam akses pendidikan dan pelatihan. 1. Membentuk organisasi guru sebagai bentuk perlawanan. Salah satu bentuk perjuangan guru dalam menghadapi diskriminasi dari pemerintah kolonial adalah dengan membentuk organisasi guru. Organisasi ini menjadi wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi pribumi. Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. 1912 PGHB didirikan sebagai organisasi guru pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak dengan guru-guru Belanda. Mereka menuntut kenaikan gaji, perbaikan status sosial, dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Persatuan Guru Indonesia,
PGI. 1932 PGHB kemudian berkembang menjadi PGI, yang lebih menekankan semangat nasionalisme. Pergantian nama ini berani karena pada masa itu kata Indonesia dilarang oleh pemerintah kolonial. Perlawanan terhadap diskriminasi dalam pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda membedakan sistem pendidikan berdasarkan ras dan status sosial. Sekolah-sekolah berkualitas hanya tersedia bagi orang Eropa dan kaum elit pribumi, sedangkan rakyat biasa hanya bisa mengakses sekolah dengan kurikulum terbatas. Guru-guru pribumi berjuang untuk memperbaiki kualitas pendidikan bagi anak-anak pribumi dengan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara diam-diam di sekolah-sekolah rakyat. Selain itu, mereka menuntut agar sistem pendidikan yang diskriminatif dihapuskan dan memperjuangkan hak yang sama bagi seluruh guru, tanpa membedakan latar belakang ras atau suku. 3. Menanamkan semangat nasionalisme kepada murid guru-guru pribumi berperan penting dalam membentuk kesadaran nasional di kalangan siswa. Melalui pelajaran sejarah, bahasa, dan kebudayaan, mereka menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Banyak guru secara diam-diam mengajarkan tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional, pentingnya persatuan, serta cita-cita kemerdekaan Indonesia. 4. Bergabung dengan pergerakan nasional. Selain berjuang di bidang pendidikan, banyak guru yang juga terlibat dalam organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1911, dan Perhimpunan Indonesia, 2424. Mereka menggunakan pendidikan sebagai alat perjuangan untuk membangkitkan kesadaran rakyat tentang pentingnya kemerdekaan. Pada masa ini, banyak sekolah pribumi yang berkembang sebagai pusat pergerakan nasional. Beberapa di antaranya adalah 1. Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, mengajarkan pendidikan berbasis nasionalisme dan kebebasan berpikir. 2. Perguruan Rakyat, mendidik anak-anak pribumi dengan semangat kebangsaan dan anti-kolonialisme. 5. Tekanan dan represi dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda sangat menyadari peran guru dalam menyebarkan nasionalisme. Oleh karena itu, mereka seringkali melakukan tekanan terhadap guru-guru yang dianggap berbahaya. Guru yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan bisa dipecat, dipindahkan ke daerah terpencil, atau bahkan dipenjara. Meski demikian, banyak guru tetap berjuang secara diam-diam dengan mengajarkan nasionalisme dalam bentuk yang terselubung, seperti melalui sastra dan budaya lokal. Perjuangan guru pada masa penjajahan Jepang, 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan kehidupan para guru. Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat propaganda untuk kepentingan perang, namun para guru tetap berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan yang bermutu. 1. Pendidikan dijadikan alat propaganda Jepang. Saat menduduki Indonesia, Jepang membubarkan sistem pendidikan peninggalan Belanda dan menggantinya dengan sistem yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Beberapa kebijakan yang diterapkan adalah 1. Menghapus pengaruh Belanda dalam pendidikan, termasuk mengganti bahasa pengantar dari Belanda ke bahasa Indonesia dan Jepang. 2. Mengajarkan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta mewajibkan penghormatan kepada Kaisar Jepang. 3. Menggunakan sekolah untuk menyebarkan doktrin militerisme dan semangat Asia Timur Raya. Guru-guru dipaksa untuk mengajarkan nilai-nilai Jepang, tetapi banyak dari mereka yang diam-diam tetap menanamkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya. 2. Penekanan terhadap guru dan kurikulum pemerintah Jepang melakukan berbagai penekanan terhadap guru, antara lain 1. Memaksa guru mengikuti pelatihan militer dan disiplin ketat. 2. Mengawasi ketat kurikulum agar hanya mengajarkan materi yang sesuai dengan kepentingan Jepang. 3. Menghilangkan pelajaran yang dianggap berbahaya, seperti sejarah perjuangan bangsa dan pemikiran kritis. Namun, banyak guru yang tetap berusaha menyelipkan ajaran nasionalisme dalam pelajaran mereka secara terselubung, misalnya melalui pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 3.
Perjuangan guru dalam dunia pendidikan. Meskipun diawasi ketat, guru-guru Indonesia tetap berusaha melawan dominasi Jepang dengan berbagai cara. 1. Mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara terselubung. Meskipun dilarang, beberapa guru tetap mengajarkan sejarah perjuangan bangsa melalui cerita rakyat, puisi, atau diskusi tidak formal. 2. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan. Meskipun Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, guru-guru memanfaatkannya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. 3. Mendirikan sekolah-sekolah rakyat. Beberapa guru yang tidak setuju dengan sistem pendidikan Jepang mendirikan sekolah-sekolah di desa-desa untuk tetap memberikan pendidikan yang lebih murni bagi anak-anak pribumi. 4. Keterlibatan guru dalam pergerakan nasional. Banyak guru yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan dengan berbagai cara, di antaranya 1. Bergabung dengan gerakan bawah tanah, seperti kelompok-kelompok nasionalis yang menolak Jepang. 2. Mendukung kelompok pemuda dan organisasi pergerakan seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan organisasi pemuda lainnya. 3. Menyiapkan generasi muda untuk kemerdekaan. Guru-guru membantu membentuk kesadaran politik murid-muridnya sehingga mereka siap berjuang setelah Jepang melemah akibat Perang Dunia II. 5. Persiapan kemerdekaan. Menjelang akhir pendudukan Jepang, para guru semakin aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, mereka segera bergerak untuk menghidupkan kembali sistem pendidikan nasional yang bebas dari pengaruh penjajahan. Pada 25 November 1945, setelah Indonesia merdeka, para guru mengadakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta dan mendirikan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan bagi guru dalam mengisi kemerdekaan dengan pendidikan yang lebih baik bagi bangsa. Sejarah PGRI setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dunia pendidikan mengalami banyak perubahan, termasuk dalam perjuangan para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mereka. Sebagai respons atas semangat persatuan dan kemerdekaan, para guru mendirikan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pada 25 November 1945 di Surakarta. 1. Pembentukan PGRI, 25 November 1945. Kongres Guru Indonesia yang diadakan di Surakarta menjadi momentum penting bagi para guru di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam satu wadah organisasi. Sebelum kemerdekaan, organisasi guru terpecah dalam berbagai kelompok berdasarkan latar belakang, seperti 1. Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB. 2. Persatuan Guru Indonesia, PGI. 3. Organisasi guru berbasis keagamaan dan suku. Setelah kemerdekaan, semua kelompok ini melebur menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan 3 tujuan utama. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. 2. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 3. Memperjuangkan kesejahteraan guru. Sejak itu, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional untuk menghormati perjuangan para guru di Indonesia. 2. PGRI di masa Orde Lama, 1945 sampai 1966. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, PGRI aktif dalam memperjuangkan hak-hak guru dan peningkatan sistem pendidikan. Namun, dalam kondisi politik yang tidak stabil, PGRI juga menghadapi tantangan. 1. Guru seringkali harus terlibat dalam politik karena situasi politik yang dinamis. 2. PGRI berusaha menjaga netralitasnya di tengah konflik ideologi yang terjadi di Indonesia, termasuk meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI, dalam sektor pendidikan. 3. Gaji guru masih rendah dan kondisi pendidikan belum stabil akibat dampak Perang Kemerdekaan. 3. PGRI di masa Orde Baru, 1966 sampai 1998. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, PGRI kembali menegaskan dirinya sebagai organisasi profesi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Di masa ini, ada beberapa perubahan signifikan. 1. PGRI semakin didekatkan dengan pemerintah, terutama dalam kebijakan pendidikan. 2. Nasib guru sedikit membaik, meskipun masih banyak guru yang mendapatkan gaji rendah. 3. Guru diwajibkan untuk mengikuti organisasi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang membuat PGRI kurang leluasa dalam menyuarakan aspirasi para guru secara mandiri. Pada masa ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan penting seperti 1. Wajib belajar 6 tahun. 2. Peningkatan jumlah sekolah dasar di seluruh Indonesia. Program ketiga peningkatan kesejahteraan guru, meskipun masih belum merata. 4. PGRI di era reformasi, 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru dan masuknya era reformasi, PGRI mengalami transformasi besar sebagai organisasi profesi yang lebih independen. Beberapa peristiwa penting dalam era ini adalah 1. PGRA kembali memperjuangkan hak guru secara lebih leluasa tanpa tekanan politik. 2. Munculnya berbagai kebijakan pendidikan baru, seperti peningkatan kesejahteraan guru melalui Undang-Undang Guru dan Dosen. UU Nomor 14 Tahun 2005 yang memberikan sertifikasi dan tunjangan bagi guru. Ketiga, perjuangan PGRI untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program pelatihan guru dan peningkatan kesejahteraan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.